realisasi produksi minyak dan gas yang ada di wilayah Jabanusa ini, kalau kita lihat dari sisi minyaknya relatif juga hampir memenuhi target yang ada gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi gasnya malah kita lihat adanya tambahan 2 lapangan yang on stream, yaitu JTB dari Pepsi dan MBH MDA dari Husky Sinok Madura Limited, maka kita ada ketambahan potensi produksi gas di wilayah Jabanusa ini sekitar 20-25%. Kita kekurangan gas menjadi berlebih gas. Yang kedua, hal tersebut juga memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya dan Jawa Tengah untuk bisa berkembang. Kita ke depan akan coba melihat optimalisasi pemanfaatan gas ini melalui konversi dari penggunaan minyak BBM saat ini menjadi penggunaan gas, terutama di industri-industri. Proyek yang masih berjalan, yang MBH MDA itu kan sudah on stream dari HCML, dan yang kedua nanti akan ada juga dari HCML sekarang ini lapangan MAC namanya, yang mudah-mudahan bisa berproduksi sekitar bulan Februari Maret 2023. Husky juga, yaitu lapangan MDK namanya, yang akan dikembangkan kembali. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa juga berproduksi gitu. Lapangan Hidayah yang dikelola atau dioperasikan oleh Petronas, yang kira-kira tahun depan sudah mulai bisa kita mulai tahapan-tahapan untuk pengembangannya, sehingga dalam waktu harapannya tahun 2026 sudah bisa on stream. Itu lumayan, itu bisa memberikan tambahan produksi bisa sampai peaknya itu di 25.000 barrel per minyak per hari. Lapangan Bukit Panjang itu gas juga. Yang mungkin kira-kira bisa sampai 50-60 mmscfd, dan insya Allah akan dikembangkan juga tahun 2023 dan nanti bisa on stream hampir bersamaan dengan Hidayah. Selain itu juga ada lapangan-lapangan gas juga, kebetulan banyak yang gas juga, yaitu Paus Biru yang dioperasikan oleh Medco di daerah Pamekasan. Itu sekitar 30 mm, mudah-mudahan bisa juga dikembangkan tahun depan. Dan ada lagi satu lapangan lagi, TIS Petroleum, itu ada lapangan gas itu sekitar 30 mm juga di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Itu juga dalam tahap-tahap untuk tahun depan mulai pengembangan, fase pengembangan. Lalu ada juga satu lapangan di daerah Sumeneb juga, namanya ENC, yang dioperasikan oleh EML di Sumeneb, itu di darat. Itu juga mudah-mudahan bisa juga mulai dikembangkan tahun 2023. Jadi cukup banyak sekali program-program pengembangan di tahun 2023. Dan tentunya salah satu juga yang kita harapkan bisa segera kita realisasikan adalah tambahan produksi minyak dari Exxon Mobil Cepu, gitu, karena mereka memiliki beberapa program untuk yang pertama untuk pengembangan lapangan atau pemboran untuk lapangan-lapangan plastik reservoir plastik di lapangan Bayurip itu. Terus kemudian juga ada yang kita sebut sebagai untuk mengkomersialisasikan gas yang ada dari lapangan Banyu Urip yang saat ini kita injeksikan. Mudah-mudahan kalau bisa dijual nantinya, maka akan berikan tambahan produksi minyak juga di situ. Pengeborannya juga akan cukup banyak juga. Jadi ada pengeboran eksplorasi tahun 2023 kira-kira ada 5 sumur dari kira-kira 5 K3S. Terus kemudian ada pengeboran pengembangan ada sekitar 11 sumur juga.
programnya terutama yang paling mudah adalah kita mengoptimasi kegiatan-kegiatan seperti walkover, well intervention gitu, optimasi dari sumuran. Baru yang agak lebih besar adalah pemboran. Ini nggak banyak sumur yang kita lakukan karena juga di tahun ini kita sedang mereview resources-nya. Karena kami kemarin juga baru melakukan sertifikasi, sehingga di tahun ini kita sedang mengupdate potensinya dulu, dan kami baru mendapatkan reviewnya sekarang. Nah, ini kita menyusun untuk portofolio ke depannya. Berhubungan dengan perizinan sih relatif tidak begitu banyak rintangannya gitu. Nah, mungkin juga yang agak kami jaga adalah sustainability dengan keramaian di lautan. Itu yang harus kami jaga untuk keluar masuknya dari lifting produksi. Alhamdulillah kalau produksi kita itu sesuai dengan target lah di tahun ini, produksi minyak dan gas di WMO ini gitu. Ya 100% lebih lah.